Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam anak-anakku dan cucu-cucuku semua. Apa kabar? Selamat bertemu kembali dengan Kakek Suro. Lama kakek tidak bikin konten karena barusan kakek sembuh dari sakit. Semoga anak-anak dan cucu-cucu semua selalu sehat ya. Kali ini kakek akan membahas mengenai paribasan Jawa tentang orang-orang yang cacat, yaitu tentang kelumpuhan, lumpuh. Lumpuh dalam bahasa Jawanya disebut dengan lempoh atau loso. Nah, paribasan kali ini yaitu paribasan yang biasa disebut oleh orang-orang Jawa, yaitu lempoh ngiteri jagat. Apa arti yang bisa kita petik dari paribasan ini? Arti lempoh itu lumpuh, tidak bisa bergerak. Secara fisik itu cacat karena badannya lemas tak berdaya. Ngiteri itu apa? Ngiteri itu artinya mengitari atau mengedari. Dan jagat artinya bumi. Jadi lempoh ngiteri jagat artinya adalah si orang lumpuh yang bisa mengitari atau mengedari bumi. Nah, secara logika, hal itu tentu mustahil dan tidak mungkin. Mana mungkin hal itu bisa dilakukan bagi orang yang cacat fisik, lumpuh. Namun, di sini ada kandungan kiasannya. Yang dimaksud orang lumpuh tidak melulu orang yang sakit lumpuh secara fisik, tetapi bisa karena lumpuh atau lemah secara finansial, lumpuh atau lemah secara kepandaian, kecerdasan, atau juga bisa lumpuh atau lemah secara status sosial. Apakah itu mungkin orang lemah bisa sukses luar biasa? Mungkin, karena sudah ada banyak buktinya. Ada banyak bukti si lumpuh bisa mengitari bumi. Lempoh ngiteri jagat. Mari kita mulai melihat buktinya. Para orang tua Jawa dahulu selalu memberikan semangat kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya yang merasa kurang, merasa minder, pesimis, tidak percaya diri karena kekurangan dan kelemahannya. Baik karena cacat fisik, kurang mampu ekonominya, kurang berpendidikan, atau minder karena berasal dari lingkungan sosial yang rendah. Para orang tua memberikan nasihat bahwa ada banyak orang lempoh dari jagat. Si orang lemah yang berhasil atau sukses luar biasa. Ayo, semangat, jangan menyerah, terus berusaha. Orang lumpuh banyak yang berhasil, orang lemah banyak yang berhasil. Semua semangat, selalu diingatkan bahwa si lempoh bisa mengitari bumi. Mengitari bumi di sini hanya ungkapan menyangatkan. Bukan berarti mengitari bumi secara harafiah, tetapi arti kiasannya adalah orang lemah yang bisa sukses luar biasa.
Memang mudah mengatakan hal itu, tetapi bagi yang mengalami, betapa susahnya untuk menjalaninya. Bercucuran air mata menahan suara tangis saat berjuang mengangkat dirinya yang lemah dan menerima kenyataan. Tetapi mesti berjuang menatap ke depan tanpa ragu dan tanpa berpikir mundur. Ayo nak, ayo cucu, maju dan raih hasrat dan mimpimu. Pasti ada hikmah di balik kelemahan ini. Jangan pikirkan tentang lumpuhmu. Jangan pikirkan tentang kemiskinanmu. Jangan pikirkan tentang kebodohanmu. Dan jangan pikirkan tentang dari mana asalmu yang rendah. Pada hakikatnya tidak ada yang rendah di mata Tuhan, kecuali orang jahat, pendosa, dan bagi orang yang suka merugikan orang lain. Ada contoh orang lumpuh yang sukses luar biasa, yaitu Stephen Hawking. Stephen Hawking lahir di Oxford, Britania Raya pada tahun 1942 dan meninggal di Cambridge, Britania Raya pada tahun 2018. Stephen Hawking mengalami kelumpuhan setelah menderita penyakit sklerosis lateral amyotroph atau penyakit saraf motorik yang membuatnya lumpuh total dan hanya bisa berbicara melalui otot pipi yang disambungkan dengan alat bicara. Hawking adalah fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge. Dia menemukan teorema singularitas gravitasi dan teori mengenai radiasi lubang hitam. Penemuannya sangat membantu dalam perkembangan sains dan teknologi. Kita bisa menyaksikan anak dari Bantul, Yogyakarta yang penglihatannya lumpuh, tidak bisa melihat. Aryani Nisma Putri dikenal secara profesional sebagai Putri Aryani, adalah seorang penyanyi, penulis lagu pop, solo, penyandang tunanetra, berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang, dan juga berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell di American Got Talent, dan sekarang namanya sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dialah si lempoh ngitri jagat, sebuah prestasi yang luar biasa, semangatnya luar biasa, dan menginspirasi banyak orang. Kita bisa berterima kasih atas inspirasi dari Putri Aryani tersebut. Ada juga Helen Keller, lahir di Alabama, Amerika tahun 1880 dan meninggal tahun 1968. Pada usia 19 bulan, Helen Keller menderita sebuah penyakit yang menyebabkan dia mengalami kebutaan dan tuli. Dia terpaksa harus belajar membaca dengan cara finger spelling. Dengan semangatnya yang tinggi, pada akhirnya Helen Keller menjadi penulis terkenal, aktivis, dan dosen. Pada tahun 1914, Helen Keller berkeliling Amerika untuk menjadi aktivis, konselor, maupun dosen, terutama untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti dirinya. Dia adalah salah satu pendiri Helen Keller International, sebuah organisasi yang meneliti nutrisi, penglihatan, dan kesehatan. Dia juga membantu dalam pendirian American Civil Liberties Union. Dia melakukan perjalanan ke lebih dari 40 negara memberikan pidato motivasi kepada tunarungu. Ada juga orang yang lempoh atau lumpuh tingkat pendidikannya.
yaitu hanya lulus SD. Beliau adalah Eka Cipta Wijaya, lahir dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Saat masih kecil, ia sudah membantu meringankan beban orang tuanya yang terlilit hutang dengan berjualan biskuit, permen, dan berbagai dagangan lainnya. Eka tidak menyelesaikan pendidikan dan hanya tamat sekolah dasar. Tetapi, dengan segala perjuangannya, ia berhasil mendirikan pabrik yang memproduksi natrium bikarbonat, hingga kemudian menjadi sebuah perusahaan yang memproduksi kertas pertama yang bernama Sinarmas. Lalu, ia melakukan berbagai ekspansi bisnis, hingga namanya tercatat sebagai miliarder. Eka Cipta Wijaya merupakan pendiri Sinarmas Group yang memiliki gurita bisnis mulai dari keuangan, telekomunikasi, dan infrastruktur. Pada tahun 2018, Eka Cipta Wijaya dan keluarganya masuk ke dalam daftar Forbes 2018 Indonesia's 50 Richest Net Worth di urutan ketiga dengan nilai sebesar 8,6 miliar US dollar. Eka Cipta Wijaya telah tutup usia pada tahun 2019 pada usia 95 tahun. Oprah Winfrey juga menginspirasi. Saat masih kecil, keluarganya sangat miskin, sehingga Oprah harus memakai karung untuk meletakkan kentang sebagai pakaian. Mengalami pelecehan seksual, masalah hubungan dengan keluarga, lingkungan yang buruk, dan kondisi sosial yang buruk lainnya. Meskipun awalnya tidak beruntung, Oprah mengikuti mimpinya menjadi pembawa acara talk show. Ia menjadi reporter berita yang terkenal di seluruh dunia. Setelah itu, Oprah memulai acara talk show sendiri dan meraih kesuksesan luar biasa. Perusahaan yang terdiri dari gabungan para pengusaha mulai membayarnya jutaan dolar. Lalu, ia juga melakukan investasi di perusahaan media. Dan akhirnya Oprah menjalani kehidupan yang mewah saat ini dengan kekayaan bersih sebesar 2,9 miliar US dollar atau sekitar 41,9 triliun rupiah. Dia telah berhasil ngiteri jagat, walaupun berasal dari kehidupan sosial ekonomi yang lumpuh pada awal kehidupannya. Nah, anak-anak dan cucu-cucu semua, masih banyak contoh-contoh lain orang-orang yang dengan banyak keterbatasan tetapi mampu sukses luar biasa. Kakek ini bukan motivator. Kakek hanya menjelaskan makna dari paribasan lumpuh ngiteri jagat. Anak-anak dan cucu-cucu semua, nasihat dari paribasan lempoh ngiteri jagat ini adalah hal yang di mata kita tidak mungkin, tetapi di mata Tuhan itu mungkin dan bisa menjadi kenyataan. Dengan berusaha terus secara tekun, ikuti prosesnya tanpa ngoyo, tanpa putus asa, dijalani dengan gembira dan sukacita, keajaiban dari Tuhan itu akan datang. Dan bersyukur selalu. Alhamdulillah, semua berakhir dalam kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, salam, salam.